yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri ya Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Seperti pujian ini Tuhan, betapa kami bersyukur mendapat pengampunan yang daripada Engkau, sehingga kami memperoleh kasih karunia yang sempurna, dan kami beroleh keselamatan sampai dengan kekal selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur di saat kami terus dididik, diajar untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami terus dididik, diajar menjadi hamba yang taat dan setia sampai garis akhir. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh kembali melaksanakan bakti kami kepada Tuhan. Kami boleh berdoa puasa bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan GKRI Kebangkitan dan Hidup di Kota Batam. Untuk kami terus berdiri bagi kota ini, menjaga kota ini, berdoa bagi kota ini, untuk terus memastikan berkat Tuhan tercurah atas kota ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan secara jasmani oleh karena iman kami. Dan saat ini kami mau duduk diam setelah kami memuji memuliakan Engkau. Engkau telah mendengar setiap seruan pujian kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bulan Oktober akan segera berlalu, karena sebentar lagi Oktober selesai. Bulan Oktober ini kita memiliki 5 minggu. Masih ada 1 minggu di akhir Oktober. Dan kita bersyukur kita sudah memasuki tema baru setelah cukup panjang kita membicarakan bersama tema mengenal gereja kita. Kita sudah berada di tema yang baru, yaitu memiliki hidup diberkati yang menjadi berkat. Tidak semua orang bisa memiliki hidup diberkati. Kaya banyak, tapi apakah diberkati? Belum tentu. Orang kaya juga banyak, tapi apakah mereka mampu memberkati orang lain? Belum tentu juga. Jadi setiap pribadi yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan pribadi itu telah memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan, pasti mereka mampu menjadi berkat. Katakan amin. Karena orang-orang yang seperti itu tahu diri, menyadari keberadaannya bahwa berkat itu semua datangnya daripada Tuhan, bukan dari jerih lelahnya. Karena sekali lagi untuk kesekian kali saya tegaskan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Untuk itu kita akan membuka kitab Ulangan kembali. Tapi hari ini kita akan membaca cukup panjang. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 46. Kita bukan hanya akan berbicara tentang berkat, tapi juga kita akan berbicara tentang kutuk. Karena kalau kita tidak mendapatkan berkat, pasti kita akan mendapatkan kutuk. Ada amin? Karena itu dua sisi kehidupan orang percaya. Di saat dia terus setia kepada Tuhan, taat, melaksanakan perintah Tuhan, pasti hidupnya selalu diberkati, jasmani dan rohani mereka. Tapi di saat mereka tidak lagi taat dan setia melaksanakan perintah Tuhan, pasti berkat itu akan hilang dan diganti dengan yang namanya kutuk. Untuk itu saya membaca ayat yang pertama dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Seluruh jemaat Tuhan, keluargaku terkasih, membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-46. Kita baca secara responsoria. Amin. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah tanamanmu, hasil bumimu dan hasil ternakanmu, dan
Ini adalah lembu sapimu dan kambing dombamu. Ayat selanjutnya dikatakan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Perhatikan baik-baik. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Perhatikan baik-baik. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan menurunkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di segala usaha-usahamu. Ia yang memberkati engkau dan memberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu keberkahannya yang berlimpah, yang di langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau memberi hujan kepada bangsa, tapi engkau tidak mengikat buah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau kiri dari segala perintahnya yang diberikan kepada pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kutuk. Perhatikan baik-baik, ini sangat jarang dikhotbahkan. Kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Selanjutnya dikatakan, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau pada kering, demam, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu membunuh engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menunjukkan dan membuka sebagai mukimu, dan langit akan sampai punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dan tidak ada yang mengganggumu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan tidak akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan beraman dengan semua
perempuan, tetapi orang yang akan melindunginya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiamnya. Engkau akan membuat anggur, tetapi tidak akan mencapai hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anak lelaki dan anak perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan mata sendiri, dan sehari-hari engkau rindu kepada mereka, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang melihat matamu. Engkau akan menjadi kedahsyatan. Tuhan akan Haleluya. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa orang beraja yang mengangkat atasmu itu, pada suatu yang tidak dikenal olehmu atau moyang-moyangmu. Di sana engkau akan beribadah kepada Allah lain, pada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab orang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon zaitun akan mempunyai di seluruh daerah merah, tapi engkau tidak akan bergabung dengannya, sebab pohon zaitun akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon dan hasil bumimu akan diduduki oleh kemana-mana. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semua itu adalah perintah dan janji kepadamu di antara keturunanmu selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Jadi keluargaku terkasih jemaat Tuhan, orang percaya hidupnya pasti diberkati, amin. Amin. Tetapi jika ia baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan itu dengan setia, pasti diberkati. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ini berbicara dengan utuh, jelas, sempurna tentang seluruh berkat yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita orang percaya. Utuh, menyeluruh, kompleks, tidak ada yang kurang sedikit pun. Tetapi ada, sekali lagi, bagian kita yang harus kita kerjakan. Jelas di ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kata mendengarkan itu bermakna taat. Shamabe dalam bahasa Ibrani. Shamabe artinya taat. By listening, oleh karena pendengaran. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang mendengar firman, perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, itu adalah orang yang taat.
Tetapi orang yang mendengar suara Tuhan tapi mengabaikannya, bahkan tidak mau melakukannya, bahkan menganggap itu salah, dia lebih berpegang pada keinginannya, kehendaknya, perintah dan pikirannya sendiri. Orang-orang seperti itu tidak mungkin hidupnya diberkati. Karena orang seperti itu disebut orang-orang yang gagal taat, bahkan menjadi pemberontak. Maka ayat yang ketiga sampai 14 berbicara tentang berkat yang utuh menyeluruh, kompleks yang luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari usaha ternak, masa depan sampai dengan kekal selama-lamanya. Berkat melimpah disediakan Tuhan bagi orang yang taat. Tetapi lihat ayat 15 sampai dengan ayat 46. Ini berbicara tentang kutuk. Jadi orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, orang yang tidak mau mendengar perintah Tuhan dan tidak mau melakukannya dengan setia, maka orang itu tidak mungkin diberkati. Amin. Adanya dikutuki. Umat Israel jelas mengalami ini, yang namanya kutuk yang begitu mengerikan. Minimal ada 3 peristiwa besar dari umat Israel yang tegar tengkuk pada waktu itu. Yang pertama, di saat mereka mulai keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menjadikan berkat. Bayangkan, siang hari di padang gurun 600.000 pria dewasa, belum ditambah ibu-ibu, ditambah perempuan secara menyeluruh dan anak-anak. Kurang lebih 2,5 sampai 3 juta orang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dijamin oleh Tuhan, mulai dari makanan, minuman, cuaca, pakaian, sendal, kehidupan, semuanya diberkati. Tapi mereka tidak mau taat. Mereka memilih menjadi pemberontak dan akhirnya mereka dikutuki. Padahal mereka sudah menyeberang Laut Teberau dengan selamat. Mereka sudah menikmati tiang awan di waktu siang. Tidak ada panas mereka rasakan di padang gurun. Mereka sudah menikmati tiang api di malam hari. Mereka tidak pernah merasa gelap dan tidak pernah merasa dingin. Padang gurun itu kalau siang panasnya luar biasa, tapi kalau malam dinginnya juga luar biasa. Tapi mereka punya tiang awan dan tiang api. Mereka lupa itu. Mereka melawan perintah Tuhan. Mulai dari masa meriba mereka memberontak kepada Tuhan. Itu peristiwa besar yang pertama. Yang kedua, mereka menolak untuk taat menunggu 40 hari. Sehingga mereka tidak mau menyembah Tuhan, tapi mereka membuat yang namanya berhala pertama. Apa? Sebuah lembu emas. Patung lembu emas dibuat dan disembah. Dan mereka dibinasakan oleh Tuhan. Hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun berserta keluarganya yang bisa melewati 40 tahun dan hidup. Selebihnya dibinasakan oleh Tuhan. Peristiwa yang ketiga, karena kebodohan mereka akhirnya dibuang ke Babel. Selama berapa? 40 tahun. Dan firman ini digenapi. Bagaimana mereka dikutuk, mereka menjadi celah. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang sudah memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha besar, Adonai, El Shaddai, Jehovah Nisi, yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi mereka dikutuki menjadi celah bagi bangsa-bangsa. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan mereka menjadi celah, mereka menjadi kutuk, mereka menjadi hinaan. Mereka hidup dalam segala kesengsaraan. Mengerikan sekali. Hingga sampai finalnya Yesus lahir pun ditolak oleh mereka. Walaupun tidak semua, tapi mereka yang menerima diselamatkan. Amin. Ingat, kita punya rasul semuanya Bani Israel. Hingga hari ini mereka tetap menjadi umat yang terpilih, biji mata Tuhan katanya. Sehingga luar biasa pembelaan Tuhan. Ini bangsa yang begitu kecil tapi menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saya berani katakan, seluruh dunia harus berterima kasih kepada Israel. Seluruh dunia harus mengucap syukur karena keberadaan bangsa Israel. Kenapa? Tanpa Israel tidak ada satu orang pun bisa punya handphone di dunia ini. Amin. Tidak ada orang di dunia ini bisa menciptakan handphone kalau bukan orang Israel yang menciptakannya. Tanpa orang Israel
tidak ada internet. Tanpa orang Israel tidak ada Facebook. Tanpa orang Israel tidak ada pesawat. Tanpa orang Israel tidak ada mobil. Tanpa orang Israel tidak ada medikal yang hebat. Tanpa orang Israel tidak ada pertanian yang dahsyat. Tanpa orang Israel tidak ada pupuk yang mumpuni. Tanpa orang Israel seluruh umat manusia tetap bodoh. Tanpa orang Israel seluruh umat manusia tetap tidak bisa menjadi pribadi yang maju dan modern sampai seperti sekarang. Semuanya yang menciptakan orang Israel, yang menemukannya orang Israel. Suku bangsa lain hanya mengembangkan. Suku bangsa lain hanya memodernisasi. Tapi semua yang menemukan segala teknologi, segala hal yang memberkati umat manusia hari ini adalah orang Israel. Sekali lagi, bangsa-bangsa lain hanya meneruskan, memodernisasi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan main-main. Jangan pernah engkau mengabaikan perintah Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau menolak perintah Tuhan. Jadilah taat. Karena kutuknya mengerikan. Berkatnya hanya 14. Kutuknya berapa? Berapa? 42. Firman yang menulis berkat hanya 14 ayat. Tapi firman yang menulis kutuk ada 42 ayat. Kok 42? Berapa? 32. 46 dikurang 14 jadi berapa? 32. Sekali lagi, firman yang berbicara tentang berkat ada 14 ayat saja. Ayat 1 sampai 14. Tapi firman yang berbicara tentang kutuk ada 32 ayat. Ayat 15 sampai ayat 46. Betapa mengerikannya kutuk itu. Jadi jangan main-main. Di saat engkau memilih untuk tidak mau mendengar perintah Tuhan, tidak mau menjadi pribadi yang taat, tidak mau menjadi pribadi yang setia melakukan perintah itu, maka engkau pasti dikutuki. Saya pasti dikutuki. Tidak ada satupun manusia yang kebal dari kutuk. Katakan amin. Jadi jangan pernah main-main. Ayat 45-46 jelas berpesan dengan sangat keras. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau, katanya. Bukan hanya datang, saudaraku, kutuk itu, tapi memburu. Memburu itu artinya mengejar sampai dapat. Gak ada orang yang bisa bersembunyi dari kutuk. Tidak ada satupun orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai orang Kristen, tapi dia menolak mendengar perintah Tuhan, menolak mendengar firman, dan menolak untuk melakukannya. Hidupnya bebas dari kutuk. Tidak ada. Bukan hanya mendatangi, tapi memburu. Engkau akan diburu dimanapun. Engkau akan diburu dimanapun. Sampai dikatakan selanjutnya, dan mencapai engkau. Didatangi, diburu, sampai dengan mencapai engkau, bayangin. Berarti tidak akan ada satupun manusia yang bisa luput dari kutuk di saat mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan, sampai engkau apa? Punah. Binasa semuanya. Ini mengerikan sekali. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi istri-istri, nasihati suamimu, nasihati anak-anakmu, bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak-anakmu semuanya untuk taat kepada Tuhan. Amin. Dengar, taat, lakukan. Jangan pernah menolak untuk taat kepada Tuhan. Jangan pernah menolak untuk terus mendengar dan melakukannya. Pasti engkau akan punah. Engkau akan binasa. Selanjutnya dikatakan, Allahmu, perhatikan, dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Jadi perhatikan baik-baik. Perintah dan ketetapan yang telah disampaikan kepada kita itu harus kita pegang. Pegang dengan erat, jangan sampai lepas. Tiup gomos dalam bahasa Batak. Tiup gomos. Lokot. Apa artinya lokot? Melekat di hatimu, di pikiranmu, di kehidupanmu. Karena semuanya itu akan menjadi tanda dan mukjizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Karena saat perintah itu kau tiup gomos, kau lakukan dengan benar-benar,
kau lakukan dengan setia walaupun salah. Terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perintah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar menjadi benar dalam melakukan perintah Tuhan. Amin. Tidak mungkin orang melakukan sekali langsung benar. Betul tidak? Sekolah aja ada ujian. Ini ada Pak Guru. Ujian dapat 5 kena akhir Pak Guru ya. Disuruh remedial. Sampai berapa kali? 3 kali ya. Sampai 3 kali. Artinya suruh terus belajar. Begitu juga dengan Tuhan. Kita sekali mendengar perintah kita lakukan salah. Jangan pernah berputus asa. Datang sama Tuhan, minta ampun, rekonsiliasi dengan Tuhan, dan restorasi, bangun kembali imanmu, dan belajar lagi melakukan dengan setia. Amin. Terus sampai akhir. Lakukan. Biar mukjizat itu nyata di tengah-tengahmu. Baik mukjizat dalam berkat yang luar biasa memberkati kehidupanmu dan seluruh keturunanmu. Tapi juga ingat, kutuk itu pun akan menjadi tontonan yang hebat di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kita yang percaya. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia, orang yang tidak mau mendengar perintah Tuhan dengan benar dan melakukannya, dikutuki Tuhan. Kita akan menjadi penonton, betul tidak? Ingat Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 jelas berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kirimu, kita hanya disuruh menonton. Tidak akan menimpa kita, tidak akan menyentuh kita. Semua orang akan binasa, tapi kita akan selamat. Amin. Keadaan dunia nggak makin baik. Kasih tidak akan semakin nyata, tapi kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tapi mereka yang tinggal di dalam Tuhan pasti tetap diberkati sampai dengan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi, marilah ikut Tuhan. Saya teringat satu lagu pujian yang sukacita, lagu lama sekali. Setia setialah. Yuk kita nyanyi lagu itu. Setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai akhir. Yuk. Setialah, setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Amin. Amin. Kasih setialah, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setialah, setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setialah? Setialah, setialah sampai mati. Jadi umat yang diberkati oleh Tuhan adalah umat yang setia sampai mati kepada Tuhan. Amin. Tidak hari ini setia, besok memberontak, besok pergi. Hari ini datang beribadah, besok angkat kaki. Itu gak akan setia, gak akan diberkati namanya. Tapi mari kita belajar untuk itu. Kita perbaiki yang salah di masa lalu. Amin. Jemaat Tuhan harus semangat dan bangkit. Lihat kanan kirimu, katakan, yuk setia sampai mati. Yuk setia sampai mati. Siapa yang tadi pagi sudah mesbah pagi, angkat tangan. Bersama seluruh keluarga, nggak sendiri-sendiri lagi. Si Febri sudah sama anak-anak? Sama suami? Puji Tuhan, beri tepuk buat Tuhan. Ini contoh mantan kedar yang disebut orang murtad, tapi setia. Mulai belajar dari perkara yang kecil. Amin. Kita doa semakin bertumbuh, semakin ditolong. Yang lain, yang sudah bangunkan anak-anak siapa? Di pastori ya sudah. Yang lain? Ibu-ibu? Belum ada, masih enak modal. Mulailah lagi besok. Belajar setia, amin. Kalau engkau mau diberkati, kalau tidak, susah sekali engkau diberkati. Percaya? Capek engkau bekerja, capek engkau berusaha. Sampai ke ujung bumi sekalipun gak akan ada berkat dalam kehidupan. Maka kita harus belajar setia dalam perkara kecil. Kita saling menopang dan mendoakan, amin. Hari ini nanti
Hari ini nanti setelah ibadah doa puasa, seluruh anak pastori PI ke Pasir Putih bersama Ibu Silaban. Ikut jalan-jalan ke sana, ikut pergi ke sana, kunjungan ke sana. Lihat-lihat lingkungan itu. Ya, setelah ibadah doa puasa, amin. Setelah makan, anak-anak pastori semuanya pergi ke sana. Jalan, lihat lingkungan itu seperti apa. Apakah bisa dijangkau atau tidak. Amin. Pergi sama-sama. Nanti diantar, di drop. Habis itu jalan kaki. Jalan masuk ke dalam. Belajar lihat lingkungannya. Terus ke ini kampung apa namanya, Bang? Ini Danau Merah ini. Danau Merah. Danau Merah juga. Danau Merah dan Pasir Putih itu target kunjungan kasih kalian, membawa kabar baik. Amin. Tidak ada santai. Karena di saat kalian pergi ke sana, saya dengan Ibu Gembala, dengan Febri dan Petra akan pergi ke Kapling Lama. Siapa yang Martupul? Kawan Martupul. Kamu kawan dekat, bukan kau yang Martupul. Jadi nanti kami akan berkunjung ke Kapling Lama tempat Febri untuk persiapan Sabtu Ceria mulai minggu depan. Ya. Seperti itu. Kita nggak akan berhenti, kita akan bergerak untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau terus memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid, pikiran seorang yang telah ditebus, yang mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan, ajari kami mendengar setiap firman-Mu, perintah-Mu, dan ajar kami melakukannya dengan taat dan setia. Tuntun kami, bimbing kami, didik kami, dan arahkan kami. Ampuni segala pemberontakan kami di masa lalu. Dan mulai hari ini kami sungguh-sungguh mau belajar setia. Dan diberkatilah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam kelimpahan yang baru yang daripada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk seluruh firman ini. Dan kami materaikan di dalam doa kami. Jadi dan genapi dalam hidup kami, seluruh berkat tercurah melimpah, dan seluruh kutuk kami tolak dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin.